Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai, mau minta kalian untuk pimpin doa terus. Jadi sebelum mulai pembelajaran sampai kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Al-Fadisi. Kalian bisa bikin saya Mas Salman. Hari ini Bapak diamanati untuk mengajar pelajaran gambar teknik menggantikan topik Ria saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Oke, supaya kita saling mengenal, Bapak akan presentasi terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya silakan angkat tangan dan juga hadir. Oke, kali presentasi hadir. Oke, tim saring. Ya baik, sepertinya yang tidak hadir hanya Ahmad ya. Mungkin untuk yang hadir di sini depannya untuk minggu depan kasih tahu Ahmad terkait pembelajaran hari ini supaya Ahmad tidak tertinggal terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Minggu lalu kalian sudah mempelajari ini bagaimana macam-macam jenis proyeksi vektorial bersama Pak Fitri. Nah, hari ini kita akan kembali membahas hal itu hanya saja dengan memperhatikannya. Oke, coba lihat gambar di depan. Kira-kira kenapa gambar di depan bisa kalian lihat seperti 3 dimensi? Padahal kita hanya melihat dalam satu sudut pandang. Ada yang bisa jawab? Dari pencahayaan mungkin ada sisi yang terang, ada sisi gelap, jadi membentuk itu dari dalam. Atau ini dari sisi pencahayaan ini kita bisa melihat kalau ada sisi terang dan ada sisi gelap. Ada yang mau nambahin? Oke, boleh Laila. Di gambarnya ada kedalaman di pandang. Oke, baik sekali jawabannya. Jadi selain itu juga kita bisa melihat gambar di secara 3 dimensi karena kita bisa melihat ukuran-ukuran dan sisi-sisi lain dari objek. Nah, gambar seperti ini bisa kalian lihat di sosial media, katalog produk ataupun desain bangunan atau arsitektural seperti itu. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama 15 menit ke depan kita atau peserta ini mampu menyebutkan kembali jenis-jenis proyeksi vektorial dengan cepat sebagai dasar pemahaman konsep. Nah, jadi kita akan melihat kembali nih, merefleksi kembali materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Yang kedua, kita akan menggambar proyeksi isometri dengan tepat menggunakan kaidah peralatan gambar teknik sesuai kaidah yang berlaku. Nah, kan kalian sudah belajar nih cara menggunakan lens segitiga, pensil, dan lain-lain. Nah, kita akan mengaplikasikan hal itu dalam menggambar proyeksi isometri. Oke, sebelum kita mulai ke praktek, Bapak akan sedikit merefleksi terlebih dahulu terkait proyeksi vektorial, yaitu tampilan 3 dimensi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya proyeksi vektorial ini terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah proyeksi perspektif, aksonometri, dan ortogonal. Hanya saja ortogonal ini adalah proyeksi 2 dimensi ya. Nah, karena kita fokusnya adalah 3 dimensi. Yang pertama itu adalah proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif itu adalah proyeksi perspektif yang garis proyeksinya itu tertuju pada 1 atau 2 sumbu titik mata yang memungkinkan terasa realistis dan memiliki kedalaman. Nah, jadi saat kita menggambar proyeksi perspektif, kita bisa melihat nih gambar yang kita buat itu terasa realistis seperti bagaimana mata kita tertuju pada suatu objek. Yang kedua ada proyeksi aksonometri. Nah, aksonometri ini terbagi menjadi 3 cirinya. Yang pertama, garis proyektornya sejajar satu sama lain tetapi miring terhadap bidang gambar. Maksudnya tuh garis proyektornya miring seperti ini ya. Jadi semua objeknya terlihat hanya saja miring pada bidang gambar. Yang kedua, bentuk benda tetap proporsional. Maksudnya adalah benda yang kita gambar atau objek yang kita gambar adalah ukuran sebenarnya. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada kedalaman, dan ataupun penambahan berat. Terakhir jenisnya ada banyak, ada isometri, dimetri, dan trimetri. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau cukup saya anggap saya paham. Oke, sekarang kalau kita untuk satu orang menjelaskan kembali sedikit tentang proyeksi perspektif dan aksonometri. Ada yang bisa? Pak Alvin? Mungkin tadi sebenarnya semacam ada kedalaman gitu, kalau aksonometri lebih proporsional aja. Ya betul ya. Jadi simpelnya seperti itu. Perspektif dia ada kedalaman, kalau aksonometri dia lebih proporsional karena ukurannya adalah sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke isometri karena fokus tugas kita sesuai tujuan tadi adalah menggambar isometri. Jadi Bapak akan disebutkan terlebih dahulu ciri-ciri dari proyeksi isometri ini. Jadi yang pertama, isometri ini memiliki 2 sumbu miring 30 derajat.
yang ini. Nah, fungsi-fungsi 3 garis ini adalah nanti akan menjadi sebuah titik acuan saat kalian menggambar proyeksi simetri. Yang kedua adalah satu sumbu vertikal itu ya. Nah, itu adalah sama fungsinya dengan 2 sumbu miring 30 derajat tadi, yaitu untuk sebagai garis acuan. Dan yang terakhir adalah ukurannya sama. Maksudnya ukurannya sama di sini adalah semua yang kita gambar pada garis proyeksi nanti adalah sesuai dengan objek, tidak ada pengurangan ataupun penambahan gitu, supaya gambarnya terkesan proporsional. Oke. Selanjutnya ada demonstrasi manual. Bapak akan jelaskan lebih dahulu nih langkah-langkah dari penggambaran proyeksi simetri. Yang pertama itu kalian harus diharuskan untuk membuat garis acuan yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu 2 garis miring 30 derajat dan 1 garis vertikal secara tipis. Kenapa tipis? Karena ini bukan objek utama yang harus kita gambar ini. Yang kedua, pindahkan ukuran, yaitu kita memindahkan ukuran sesuai soal atau objek yang akan kalian gambar ke dalam garis acuan yang sudah kalian buat, tidak ada pengurangan atau penambahan. Gitu ingat ya. Dan yang terakhir adalah pertebal garis. Nah, supaya kita bisa melihat objek, karena tadi tipis semua, supaya objeknya jelas dan terlihat rapi, kalian boleh dipertebal aja. Oke, selanjutnya akan jelaskan lebih dahulu sedikit tentang cara menggambarnya. Oke, buat ingat ya, kita memiliki kasus sebuah balok dengan lebar 20 cm dan tinggi 20 cm serta panjang 20 cm. Yang pertama kita gambar adalah garis acuan yang ini ya, vertikal, dan garis miring 30 derajat. Oke, ini 30 derajat. Lalu yang kedua adalah memasukkan ukuran. Nah, misal ukurannya adalah lebarnya 20 cm, maka kalian masukkan lebar kan ke sini, jadi masukkan 30 cm bisa ke sini. Lalu panjang segitu. Jadi kalian buat dasarnya terlebih dahulu, baru kalian proyeksikan tinggiannya. Tingginya 20 cm, kalian buat. Atau kalian bisa buat titik-titik dulu, seperti ini. Lalu kalian tinggal sambungkan di tahap ketiga, yaitu mempertebal garis. Langsung sambungkan, pertebal gini aja. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh, dapat? Kalau sudutnya 30 derajat kayak gimana ini? Oke, kalau misalnya sudutnya ternyata yang ini adalah 20 derajat, maka gambar yang akan kalian buat itu bukan isometri namanya, mungkin bisa trimetri, atau lebih parahnya lagi gambar yang akan kalian buat itu tidak proporsional. Karena tujuan proyeksi isometri ini adalah untuk menunjukkan sebuah objek secara proporsional. Oke, bakal terjawab dan oke, selanjutnya, baik jika kalian sudah paham, kita akan lanjut ke sesi praktik. Oke, gambarlah sebuah kubus menggunakan proyeksi isometri dengan kubus tersebut memiliki rusuk 6 cm. Kepala bagian kertasnya kalian bawa alat gambar yang masing-masing kan? Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaidah yang sudah berlaku ya. Gambar menggunakan 2 pemain segitiga secara benar, supaya gambar kalian juga. Oke, sesi praktek saya buka 2 menit ya. Boleh dimulai dari sekarang. Ingat ukurannya adalah kubus memiliki rusuk 6 cm. Jangan lupa tahapan-tahapannya. Yang pertama, membuat garis acuan secara tipis. Yang kedua, memasukkan ukuran. Dan yang terakhir adalah mempertebal objek. Jika ada yang ingin tanyakan, langsung aja angkat tangan. Nanti akan Bapak beri tutorial secara berlanjutan. Oke, silakan dok. Oke. Buat teman-teman yang tidak bawa pensil atau kertas, pergi pinjamin ya. Gua perhatikan sudutnya lagi apa itu sudutnya sedikit kurang 30 derajat. Jadi ya saat mempertebalnya, soalnya nanti akan membaca garis batu yang terlihat dan tidak terfokus pada satu objek yang kalian buat ya. Berapa garis vertikalnya itu kurang lurus ya. Garis vertikal itu berapa derajat sih? 90. Saya dapat kabar juga dari Pak Fikri, katanya Salva ini paling aktif di belajar gambar teknik ya. Oke, bagus sekali. Oke, kalau sudah selesai 10 detik ya. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kumpulan di depan baris tim biasa kita. Oke, tadi. Dan sepertinya masih banyak dari kalian yang menggambar kurang tepat ya. Jadi mungkin Bapak akan memanggil salah satu orang yang gambarnya sudah paling bagus untuk ke depan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan kepada temannya. Oke, mungkin Aldi ini gambarnya paling bagus nih. Silakan Aldi untuk mempraktekkan ke depan. Gambar aja sebuah kubus yang sama dengan yang tadi sudah kamu buat di sini. Dan saja sudah saya buat gambar secara TN aja biar menjelaskan tahapan-tahapannya. Oke, tadi sesuai yang diajarin sama Pak Salman, yang pertama tuh harus gambar garis acuannya dulu. Terus tadi saya coba gambar panjangnya dulu. Gambar di sisi yang berbeda. Untuk lebarnya ya. Untuk lebarnya. Terus gambar tingginya. Adanya rapih banget ya. Sudah saya turut berikan cuma dia. Yang penting kalian melakukan dulu tahapan-tahapannya karena itu sangat penting saat kalian buat serutin. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Aldi, silakan kembali. Padahal gambar aslinya tuh Aldi sangat bagus ya karena dia mungkin jago lah saat membuat gambar seperti. Oke, sampai sesi praktik ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau cukup, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Oke, boleh, Pak. Oke, tadi kan kita ada bahas simetri, Pak. Sebelum kita membuat seperti itu, kita harus bikin dulu garis acuannya. Terus sementara itu punya sudut 30 derajat gitu. Setelah bikin garis acuan, lalu kita masukin ukuran-ukurannya baru di tebal. Bagus sekali ya. Jadi saya akan menambahkan kesimpulan atau ringkasan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita sudah mengingat kembali atau merefleksi terkait proyeksi vektorial 3 dimensi yang tadi dari proyeksi perspektif dan aksonometrik, dan kedua kita sudah mempelajari ciri-ciri dari proyeksi isometri dan cara penggambaran. Nah, yang terakhir kita sudah membuat atau menggambar proyeksi isometri dengan membedakan ukuran pada sumbu tertentu. Baik, selanjutnya akan ada penugasan untuk kalian kerjakan minggu depan. Gambarlah proyeksi isometri berikut dalam tab 3. Nah, untuk parameternya nanti Bapak kirim di Google Classroom. Saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Jadi yang pertama adalah kalian harus membuat objek seperti gambar dengan skala 1:10. Dan yang kedua, kalian harus membuat gambar 2 balok dengan lebar 3 cm dan panjang 6 cm dengan tinggi 2 cm. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Ya, untuk kertasnya. Oke, untuk kertasnya mungkin nanti KM bisa ke ruangan saya untuk berkoordinasi dan mengambil kertas di Pak Abbas ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pernyataan kalian hari ini. Terakhir dari saya, teruslah berimajinasi karena dunia terlalu luas, untuk manusia yang terlalu sempit. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.